Bab 073. Tuan, apa Anda tahu mereka mau kemana? Tanya Susana. Loh, Dimitri tidak kasih tahu kau juga hendak kemana? Reza balik bertanya. Dimitri bilang mau mengantar Rashid beli sesuatu untuk Hilda. Tapi dia tak bilang mau beli apa, jawab Susana. Mungkin rahasia. Tak apa. Mereka pergi sebentar. Mungkin mau membuat kejutan, sahut Reza. Apa susu hamil yang dibelikan Tante Danisa cocok untukmu? Reza mengalihkan pembicaraan. Cocok, Tuan. Reza merenung. Kemarin aku dan Lani periksa ke Obgyn. Kami sama-sama sehat, tak ada keluhan apapun. Tapi Lanita sepertinya sedikit khawatir karena dia belum kunjung hamil. Kurasa dia sedikit merasa tidak nyaman dengan kehamilanmu dan Saskia, ucap Reza pelan. Apa aku harus pindah rumah, Tuan? Tanya Susana hati-hati. Aku juga merasa tak enak hati. Kasihan Nona Lani. Tidak. Mau pindah kemana? Hanya karena kekhawatiran Lani lalu kau harus pindah. Biar tugasku yang menenangkan keresahan Lani. Wajar dia seperti itu. Padahal aku saja merasa santai. Malah aku sedang menikmati kebersamaanku dengannya. Sudah, jangan pernah berpikir untuk pindah. Pungkas Reza. Bagaimana Hilda, Tuan? Bagus, dia sangat tanggap dan cekatan. Kau mengajarinya dengan baik. Syukurlah, aku senang kalau Hilda bisa diandalkan. Tenang saja, kau fokus saja dengan kehamilanmu. Jangan pikirkan pekerjaan, jangan stres juga. Masa hukuman Dimitri sudah mau selesai. Apa kalian mau pergi bulan madu? Tanya Reza. Susana termenung lalu tersipu. Bicarakanlah dengan Dimitri, kau dan dengannya mau liburan kemana? Aku akan membiayai semua akomodasi perjalananmu. Tuan sudah begitu baik pada kami. Tapi rasanya berat berjauhan dalam waktu yang lama denganmu, Tuan. Saat Tuan 1 bulan ada di Prancis saja Dimitri kerap uring-uringan sendiri. Dia bilang rindu, ucap Susana. Reza tertawa. Apa kita bulan madu sama-sama? Inginnya seperti itu tapi kasihan Tuan muda Aleska. Andai Tuan Aleska tidak mengalami kecelakaan dan dia menikah dengan Nona Kia, alangkah lengkap kebahagiaan rumah ini, lirih suara Susana. Ya, sudah. Bulan madunya dipending sampai Aleska sadar. Aku berharap Aleska segera bangun, kasihan, perut Kia semakin membesar dan dia masih harus tetap kuliah. Reza pun ikut muram, dia merasa sedih melihat Aleska dan Saskia. Mengenai Saskia, gadis yang sedang hamil muda itu masih saja tetap berkuliah. Kehamilannya tidak menyurutkannya pergi ke kampus, meski banyak tatapan dan sindiran yang dia dapatkan karena kehamilannya. Saskia diketahui belum menikah dan lalu tiba-tiba hamil, tentu saja mengundang banyak tanya serta cibiran. Seperti saat itu, Saskia berjalan sendirian di taman kampus, dia hendak membuka bekal makanan yang dibuatkan Danisa untuknya. Tapi jalu lewat 3 orang gadis yang menyindir Saskia. Mungkin dia ayam kampus yang rela menjual tubuhnya demi hidup hedon. Lihat saja semua yang menempel di tubuhnya, bermerek semua. Hush, jangan berburuk sangka. Siapa tahu dia memang sudah married. Ah, dengan siapa? Kekasihnya yang kemarin itu. Atau ia bersama dia lalu pacarnya itu kabur. Ku dengar. Pacarnya sudah tidak lagi masuk-masuk kampus. Sindiran itu lewat di telinga Saskia. Dia menelan ludah getir. Langkahnya sedikit tidak fokus. Saat dia hendak duduk di bangku tembok taman, kakinya terantuk batu. Saskia terjatuh. Au, sakit. Desis Saskia terduduk seraya memegangi perutnya. Bekalnya jatuh dan isinya berhamburan. Saskia membiarkan saja bekalnya berceceran. Tapi lalu dia terkejut, ada yang mengalir melewati pahanya, cairan merah. Oh, ya Tuhan. Pekik Saskia. Kau kenapa? Tanya seseorang tiba-tiba. Saskia menengadah. Dia mengernyit melihat seorang lelaki dengan wajah penuh lebam menyapanya. Tolong, aku sedang hamil dan terjatuh, lirih Saskia. Lelaki itu terkejut. Dia segera membantu Saskia berdiri dan membantunya duduk di kursi tembok. Hei, kamu sedang hamil. Lalu ini apa? Apa kamu keguguran? Tanya Okan. Ya, lelaki berwajah lebam itu tak lain adalah Okan. Saskia menggeleng lemah. Benturan pada batu besar tadi membuat pinggul dan perutnya sakit. Dia meringis.
Okan segera membereskan bekal Saskia yang berhamburan. Anakku, semoga kamu tak apa-apa, nak. Isak Saskia mengelus perutnya. Okan menoleh pada Saskia, hatinya iba melihat Saskia terisak menahan sakit. Ayo, kita ke rumah sakit. Tawar Okan. Saskia bingung. Dia tidak mengenal Okan, apalagi Okan muncul dengan wajah penuh lebam. Sebelum Saskia menjawab, Okan sudah membopong tubuh Saskia dan membawanya ke mobilnya. Coba kau hubungi suamimu, pinta Okan di dalam mobil. Saskia terdiam. Aku belum menikah, jawab Saskia lirih. Okan mengernyit. Kau hamil di luar nikah? Tanya Okan. Saskia mengangguk. Seketika Okan teringat Rose, ibunya. Rose pernah menceritakan saat sedang mengandung dulu, Taruman sama sekali tidak memperhatikannya karena tahu jika kehamilannya adalah hasil perbuatan lelaki lain. Okan melirik Saskia di sebelahnya. Mendadak Okan merasa jatuh iba pada Saskia. Kau dihamili pacarmu? Tanya Okan hati-hati. Saskia mengangguk. Apa pacarmu tidak bertanggung jawab? Tanya Okan lagi. Saskia diam saja. Dia hanya menggigit bibir karena merasakan kesakitan lagi. Oke, tidak usah kau jawab. Tenanglah, sebentar lagi kita sampai. Ucap Okan. Dia membayangkan kondisi ibunya dulu seperti Saskia, kondisi hamil dan tidak dipedulikan oleh orang terdekatnya. Aks. Lanita dan Sharon tergesa-gesa berjalan menuju ruang IGD. Saskia menelepon keduanya karena dia tak berani menelepon Danisa. Mama Aleska itu akan mengoceh tanpa henti tentu saja. Dia diantar siapa ke rumah sakit? Kenapa jadwal kuliah kita beda sama Kia, sih? Dia ambil kuliah siang hingga sore. Andai ambil kuliah pagi kita bisa sama-sama. Sharon menggerutu. Pagi-pagi dia ngurus Aleska dulu, sahut Lanita. Coba telepon Tante Danisa. Titah Sharon. Nanti dulu. Kita lihat kondisi Saskia dulu. Pasti panik Tante Danisa. Lanita menyahut. Keduanya masuk ruang IGD dan mencari Saskia. Mereka ditunjukkan di mana Saskia oleh seorang suster. Namun Sharon dan Lanita dikejutkan oleh sosok Okan yang duduk di sebelah Saskia yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Kau sedang apa di sini? Sentak Sharon. Okan mengernyit. Aku mengantar gadis ini, jawab Okan. Sharon panik dan ketakutan. Tiba-tiba saja di kepalanya dia berpikir buruk, atau jangan-jangan Saskia jatuh dan keluar cairan merah karena ulah Okan. Pergi, kau. Keluar. Mau macam-macam lagi dengan keluarga Dharmawangsa, Sharon menyeret Okan dan mendorongnya keras keluar dari IGD. Kaksa, dia tak bersalah. Dia yang nolong Kia dan mengantar Kia ke rumah sakit. Cegah Saskia lirih. Sharon menoleh pada Saskia dengan tatapan tak percaya. Kia. Dia Okan. Okan Ria yang kemarin berbuat ulah pada Lanita. Kau tak mengenalnya. Saskia menggeleng dengan wajah bingung. Penolongnya adalah orang yang hendak berbuat tak senonoh pada Lanita. Sharon menatap lekat Saskia gemas. Kamu tidak tahu Okan. Okan anaknya pemilik kampus. Saskia menggeleng. Pusat duniaku hanya Aleska, cicit Saskia tersipu. Sharon menepuk dahinya sementara Lanita hanya tersenyum simpul. Dengar, dia itu Okan. Kau harus hati-hati dengannya. Kenapa tidak pagi saja jadwal kuliahmu, sih? Jadi kita bisa sama-sama, gerutu Sharon. Nanti ku coba bicara sama Tante Danisa, sahut Lanita. Pagi aku harus mengurus Aleska. Tak apa-apa, aku senang merawatnya, ucap Saskia. Tapi sendirian, sedang hamil pula. Hanya diantar jemput Tante Danish ke kampus, tukas Sharon. Apa tak sebaiknya telepon Tante Danish sekarang? Dia pasti jemput Saskia ke kampus, usul Lanita. Ya, teleponlah, sahut Sharon. Aku harus menemui si anaconda. Masih belum percaya rasanya dia berbuat baik. Dia menggendongku ke mobilnya, Kak. Bahkan di mobil dia bertanya dengan wajah khawatir tentang kondisiku. Sepertinya dia tidak pura-pura menolongku. Saskia bersikuku jika Okan memang bersikap baik padanya. Sharon dan Lanita hanya saling pandang. Apa Okan tidak tahu kalau Saskia tinggal di rumah Reza? Tanya Lanita. Sepertinya tidak. Buktinya dia tidak tahu siapa Reza Dharmawangsa, jawab Sharon. Mungkin Okan pada dasarnya pemuda baik,
dia tidak menutup mata melihat ada yang terluka dan gegas. Menolongnya. Untung saja kamu segera mendapatkan pertolongan pertama karena Okan cepat tanggap membawamu ke rumah sakit, Kia. Ucap Lanita. Saskia mengangguk. Jadi wajahnya lebam-lebam seperti itu karena dihajar oleh orang-orang Kak Reza, iya? Tanya Saskia. Iya dan juga oleh kakakmu, ucap Lanita lirih. Sharon dan Saskia mengernyit mendengar ucapan Lanita. Kakakku. Gumam Saskia. Lanita mengangguk. Kakakmu yang pertama kali menyelamatkanku lalu babak belur oleh anak buah Okan. Dia Kimbul, anak Sudarma. Kimbul adalah kakakmu, Kia. Saskia terperangah. Sharon terbelalak. Kia? Kia? Mana menantuku, mana? Terdengar teriakan Danisa. Nah, mamer hebohmu datang. Aku ke kantin dulu saja, lapar. Sharon bergegas meninggalkan Lanita dan Saskia. Lanita beranjak dari duduknya lalu melambai pada Danisa serta Davin. Ya Allah, cucuku. Bagaimana dengan cucuku? Danisa panik. Tadi suster bilang tidak apa-apa, Ma. Hanya pendarahan kecil saja, jawab Saskia pelan. Maafkan Mama, Kia. Kenapa bisa jatuh? Memangnya kamu tidak hati-hati saat berjalan? Omel Danisa. Ma, orang sakit itu disayang, bukan dimarahi. Memang Saskia sengaja menjatuhkan dirinya. Kan gak mungkin, sela Davin sabar dan kebapakan. Saskia meringis. Davin selalu saja menenteramkan. Kamu jangan kuliah dulu sampai melahirkan. Bedres saja. Jangan juga mengurus Aleska. Diam tidur anteng saja di tempat tidur. Mama tidak mau cucu Mama kenapa-kenapa. Titah Danisa. Iya tadi dokter bilang, aku diminta bedres, Ma. Ucap Saskia. Ceritakan bagaimana kamu bisa berakhir di sini. Perintah Danisa. Saskia tidak menceritakan soal banyak cibiran yang dia dapatkan. Dia hanya mengatakan jika dirinya merasa pusing lalu terjatuh dan Okan menolongnya. Hati-hati, saat kau bertemu lagi dengan pemuda bernama Okan, kau menjauh saja, ya. Titah Danish. Saskia mengangguk meski dalam hati dia sedikit ragu. Benarkah lelaki baik yang sudah menolongnya adalah pria jahat yang hendak menodai Lanita? Kandungan Saskia aman dan tidak terjadi apa-apa. Hanya saja Saskia harus bedres selama 1 minggu. Saskia meminta izin Danisa untuk kuliah lagi dengan perubahan jadwal. Jadi Saskia bisa kuliah sama-sama dengan Sharon dan Lanita. Awalnya Danisa keberatan, tapi Saskia meminta bantuan Sharon dan juga Lanita untuk meyakinkan Danisa. Segar ia bisa kembali ngampus pagi-pagi, ucap Saskia seraya menghirup udara taman pagi itu. Saskia berjalan diapit Lanita dan Sharon. Itu bukannya anak jurusan desain grafis yang katanya hamil di luar nikah, iya. Bisik-bisik tetangga dimulai. Sharon menajamkan pendengaran. Bisik-bisik sejenis makin membuatnya pengang. Jelas, yang menjadi bahan gosip adalah Saskia. Siapa lagi yang sedang hamil di antara mereka bertiga dan memang Saskia belum menikah. Sharon menghampiri kerumunan gadis-gadis yang diduga sedang menggosipkan Saskia. Kalian sedang syuting acara gosip, iya? Tanya Sharon pada sekumpulan gadis tersebut. Sharon memicing, melihat penampilan 5 mahasiswi di depannya. Kalian mahasiswi baru yang kemarin baru lulus peloncoan maba. Jangan sok kecakepan gosipin kakak tingkat kalian. Sekali lagi aku dengar bisik-bisik murahan, siap-siap saja aku hantam pakai paku beton. Mulut-mulut kalian. Jangan suka fitnah, belajar yang benar. Baru jadi mahasiswi sudah hobi gibah, mau jadi apa para generasi penerus bangsa, hah. Sharon memaki panjang lebar. Para mahasiswi baru tersebut tampak ciut dibentak oleh kakak tingkatnya. Ya Allah, dulu aku gak suka dengan wajah arogan Kaksa. Sekarang aku malah merasa ada yang lindungi, cicit Saskia pada Lanita. Sebetulnya baik. Karakternya memang selalu meledak-ledak. Tapi sungguh, hatinya teramat lembut, jawab Lanita. Sharon mengibaskan rambut lalu kembali menghampiri Saskia dan Lanita. Baru jadi maba aja sudah sok gibah, berasa mereka adalah para pemegang kunci surga pakai acara harus menikah dulu kalau mau hamil. Dengus Sharon. Saskia memeluk pinggang Sharon yang berdiri di sebelahnya. Makasih, Kaksa. Desis Saskia. Aku jadi mau buang hajat dengar mereka gibah.
Sharon berlari ke toilet yang tersedia di dekar taman kampus. Lanita dan Saskia terkikik melihat Sharon misuh-misuh sendiri. Lani. Panggil seseorang. Mana bukunya? Ditunggu, Bu Perpus. Pinjam buku sudah lebih dari 2 bulan, banyak yang ngantri mau pinjam buku yang kamu pinjam. Ya Tuhan, aku lupa. Kia, aku ke Perpus dulu mau mengembalikan buku. Jangan kemana-mana, oke. Tunggu aku dan Sa di sini saja. Titah Lanita. Saskia mengangguk patuh. Kini dia tinggal sendirian. 2 menit berlalu. Saskia menikmati sushi buatan Danisa untuknya. Halo, sapa seorang lelaki. Saskia menoleh. Dia mengernyit. Apa kandunganmu sudah tak apa-apa selama bedres kemarin? Saskia semakin mengernyit. Kamu siapa? Tanya Saskia. Oh, aku Okan. Kemarin wajahku lebam-lebam dan mata bengkak. Sekarang sudah pulih. Ternyata Okan yang menegur Saskia. Saskia tersenyum, kini dia mengenali Okan. Aku sudah baikkan. Jadwal kuliahku juga pagi biar aku bisa sama-sama kakak-kakakku, jawab Saskia. Apa Lanita dan Sharon kakakmu? Tanya Okan. Saskia mengangguk. Kamu jurusan desain grafis, iya? Tanya Okan lagi. Iya, jawab Saskia pendek. Okan tersenyum, entah kenapa dia merasa bersimpati pada Saskia. Melihat perut Saskia yang besar dan dia pikir Saskia hamil sendirian serta tak ada yang bertanggung jawab membuat Okan jatuh simpati. Melihat kondisi Saskia selalu mengingatkannya pada Rose, ibunya. Kamu suka rasa coklat atau vanila? Tanya Okan. Saskia kembali mengernyit heran. Maksudnya? Jawab saja. Ucap Okan. Dua-duanya suka, jawab Saskia. Okan tersenyum penuh arti. Lagi-lagi dia melihat ke arah perut Saskia. Dijaga kandungannya. Jangan capek-capek dan jangan memikirkan kekasihmu yang tak mau bertanggung jawab. Aku. Belum sempat Okan menyelesaikan ucapannya, kepala Okan dipukul sesuatu. Okan menoleh. Di belakangnya Sharon sudah berdiri berkacak pinggang dengan buku tebal di tangan. Baru saja kepala Okan dipukul buku tebal. Minggir. Ngapain kamu di sini? Bentak Sharon. Kaksa, dia hanya mengobrol denganku, bela Saskia. Aku cuma menyapanya, ujar Okan. Nggak ada sapa menyapa. Jauh-jauh sana kau dari kami. Sentak Sharon dengan kedua mata melotot. Okan memilih tak ingin cari perkara. Ulahnya terhadap Lanita memang fatal meski 3 hari yang lalu dia sudah meminta maaf pada Lanita di kantor Reza, tapi tetap saja Sharon tak bisa melunak pada Okan. Okan berlalu dan dia gegas pergi ke minimarket yang ada di dekat kampus dengan mengendarai motornya. Tak lama Okan sudah kembali dari minimarket dengan membawa paper bag ukuran besar. Dia kembali menuju taman, sosok yang dia cari tak ada. Akhirnya Okan menuju Fakultas Desain Grafis hendak menemui Saskia. Tapi di koridor kampus dia bertemu dengan Lanita yang baru keluar dari perpustakaan. Lani. Panggil Okan. Lani menoleh dan terkejut. Gadis itu waspada saat Okan mendekat padanya. Kau mau apa? Tanya Lanita. Okan memberikan paper bag pada Lanita. Tapi Lanita yang masih takut dengan sosok Okan malah menepis paper bag dengan kasar. Isi paper bag berhamburan. Lanita terpana. Banyak kotak susu hamil dengan 2 varian rasa. Susu hamil. Kau memberiku susu hamil untuk apa? Tanya Lanita heran dan beringsut sedikit menjauh dari Okan. Okan menghela napas lalu dia membungkuk memunguti susu hamil yang dia beli untuk Saskia. Aku titip ini untuk Saskia, ucap Okan kembali menyodorkan paper bag besar itu. Lanita terdiam. Dia menatap Okan lekat. Untuk apa kau membelikan Saskia susu hamil? Kau tidak meracuni susu hamil ini, kan? Okan mesem. Boksnya saja masih tersegel. Lagi pula siapa yang mau meracuni adikmu? Benar dia adikmu. Tadi ada di taman tapi saat kembali setelah membelikannya susu hamil, dia sudah tak ada. Aku titip kamu, bisa? Tanya Okan pelan dan sopan. Dia benar-benar menepati janjinya untuk bersikap baik pada Lanita.